guys, balik lagi di YouTube channel Jenny Cortez TV. Dan hari ini kita akan membahas mengenai yang lagi heboh-heboh sekarang ini ya, artis dan narkoba. Begitu dekat si artis dengan narkoba. Nah, jadi bakal share di YouTube channel Jenny Cortez TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, jadi gini loh guys, kenapa artis itu lekat banget dengan dunia narkoba? Sebenarnya bukan hanya artis aja sebenarnya yang pakai narkoba, tapi banyak kalangan yang memakai narkoba juga, orang biasa, orang kantoran, ya kan, banyak, cuma tidak terekspos, ya kan. Nah, yang terekspos ini hanya public figure aja. Dan Jenny akan share pengalaman pribadi Jenny sendiri ya. Syukur alhamdulillah Jenny memang sudah tidak memakai narkoba itu sendiri ya. Jenny akan share pengalaman pribadi Jenny sendiri, tapi ya masih berhubungan dengan teman-teman artis yang memakai narkoba ya. Jadi kenapa artis ini atau dunia yang entertainment lah ya, banyak yang memakai narkoba. Jadi mungkin seperti ini ya. Kalau pengalaman Jenny pribadi, pertama kali Jenny memakai narkoba itu di modeling ya. Pada saat itu Jenny model itu pertama model foto. Model foto itu memang nggak ada yang namanya narkoba gitu. Nah, Jenny masuk di model show, fashion show pada saat itu. Berat Jenny 53 kilogram pada saat itu. Sebenarnya 50 kilogram berat dan tinggi 168 itu udah ideal kalau untuk untuk bukan orang yang ada di entertainment ya. Tapi kalau untuk kalangan yang ada di entertainment itu masih berat. Jadi berat aku tuh harus 47 kilogram untuk menjadi model yang profesional, yang kalau jalan di catwalk tuh keren. Sampai akhirnya udah diet sana sini, udah suntik kurus sana sini, udah aku puntur sana sini, tapi kok ngeliat badanku kayak nggak bisa kurus-kurus banget gitu kan. Waktu itu cuman mentok di angka 50 kilogram. Nah, akhirnya aku ngeliat model-model senior, kok dia makannya banyak tapi kurus gitu kan. Sampai akhirnya bergaul sama mereka, terus yang mulailah mengenal yang namanya narkoba. Pertama kali mengenal narkoba itu jenis jenis lalu yang paling parahnya itu ke ya kan. Nah, biasanya kalau kode-kode gitu, kalau untuk mau order gitu ya kita pakai kode-kode gitulah ya. Baik lagi ya, syukur alhamdulillah Jenny bisa keluar dari lingkaran hitam itu. Memang ganti temen, karena kalau di lingkungan itu terus mungkin masih makai. Jadi aku bener-bener hilang dari dunia itu. Nah, sampai akhirnya kenapa bisa keterusan memakai narkoba. Jadi niat pertama untuk memakai narkoba, kalau untuk Jenny ya, untuk Jenny itu adalah untuk menguruskan badan. Tapi itu nggak bagus ya guys. Jadi niatnya untuk menguruskan badan, dan memang berhasil, karena memang kalau orang memakai narkoba, apalagi jenis apapun lah ya, itu nggak mau makan. Dan itu kita bener-bener nggak mau makan. Mungkin karena memang nggak nafsu makan ya kalau abis pakai kayak gitu. Dan memang aku pun makannya sedikit karena niatku kan mau ngurusin badan untuk memakai barang haram itu. Dan aku makan itu, tau nggak kalian, bubur ayam yang saset di Indomaret satu itu, aku cuma makan itu pagi sama malam. Itu untuk badan aku biar kurus. Coba betapa susahnya ya untuk berkarir di entertainment, kita harus badan kita perfect banget. Nah, pada saat itu aku berhasil kurus
berat aku sampai 45, kalau nggak sampai 45. Dan show aku banyak banget, foto pemotretan itu banyak banget, film aku juga banyak banget. Mungkin teman-teman kalau ngeliat film-film aku zaman dulu yang sampai kurus banget, nah itu memakai barang haram itu ya, memakai syabu. Dan memang pada saat itu akhirnya karena dibilang kecanduan nggak juga ya, karena memang kan niatnya buat kurus, sampai akhirnya aku ngerasa ini nggak bagus. Ngerasa nggak bagusnya tuh di mana? Jadi pada saat dulu tuh adalah film pertama aku tuh lagi booming banget ya, film air terjun pengantin. Nah itu lagi boomingnya, padahal jobnya banyak banget. Itu sampai aku nggak mau kerja loh, karena saking asiknya memakai barang itu. Dan ini udah mulai nggak bener nih ya kan. Terus kayak mulai ada bisikan atau lagi sama teman-teman pakai itu, kayak mereka ngomongin kita. Aku ngerasa kayak orang gila. Terus kayak ada polisi gitu, kalau orang lihat orang pakai sepatu pantopel itu kayaknya polisi gitu kan. Jadi kayak udah paranoid tinggi. Nah waktu itu ada artis yang tertangkap, CM, inisial CM ya waktu itu. Dan itu terkenal banget artisnya, inisial CM. Lalu mungkin pas wawancara tentang artis CM itu, wartawan lihat aku semakin kurus. Nah aku juga di situ paranoid, mau berhenti tapi nggak bisa guys, nggak bisa berhenti. Nggak tahu kenapa itu susah banget berhenti, karena mungkin masih di lingkungan itu ya gitu. Dan sampai akhirnya aku mengalami yang namanya bisa dibilang gitu overdosis ya. Jadi overdosisnya itu waktu yang pertama itu dulu sering pakai, mungkin narkobanya nggak terlalu, sampai akhirnya aku tuh mengalami overdosis itu sering pakai, cuman buat ketawa ketiwi aja ya sama temen-temen. Dan ternyata jadi campur macem-macem gitu ya kan. Itu aku nggak tahu guys. Jadi aku minum 3 slok itu aku langsung pingsan, langsung ya. Itu mungkin dibilang sakaratul maut ya guys. Jadi aku ngeliat lampu berwarna putih. Ini Jenny cerita sekedar sharing buat teman-teman, sharing aja buat teman-teman. Semoga teman-teman yang memang mungkin lagi make itu bisa berhenti, atau teman-teman yang masih tidak teman-teman yang memang tidak pernah mencoba narkoba, jangan pernah mencoba narkoba ya. Nah sampai akhirnya mataku tuh kayak putih semua gitu guys. Nah pada saat mataku kayaknya putih semua, aku berpikir jangan-jangan aku mau mati nih ya kan. Pada saat itu terlintas itu muka mamaku, muka papaku, wartawan banyak banget, karena pada saat itu memang film pertama aku kan lagi boomingnya, otomatis kalau aku kenapa-napa itu pasti banyak media yang ngeliput ya pada saat itu. Nah itu aku berjanji sama Tuhan pada saat itu, Tuhan kalau Engkau masih memberikan aku kehidupan, aku nggak akan berbuat itu lagi. Oke, akhirnya besoknya guys, malam itu aku ditolong sama temanku. Mungkin kalau nggak ada dia juga aku mungkin udah nggak ada ya. Itu saya thank you juga buat temanku yang nggak meninggalkan aku pada saat malam itu ya. Nah udah gitu aku sempet tuh hilang dari teman-temanku, hilang ganti nomor telepon juga, sampai akhirnya balik lagi guys. Cuman 3 bulan bertahan, balik lagi ketemu teman-teman yang itu, memakai lagi ya kan. Sampai akhirnya pas sebulan masih santai, nggak kenapa-napa. Bulan depannya, bulan keduanya itu aku guys pas pakai aku bener-bener itu namanya overdosis. Aku baru ngerasain sakitnya luar biasa ya guys. Jadi ceritanya malamnya habis pakai. Nah itu siangnya aku naik mobil itu panas banget, terus tiba-tiba jantung aku tuh sakit parah banget. Dan itu aku ini mau mati nih gue, ini kayaknya mau mati nih, kebanyakan nih mau mati nih gue. Syukur alhamdulillahnya guys, memang Allah sayang banget sama aku.
nggak tahu di situ tuh ada pom bensin, aku berhenti terus masuk ke supermarket ya, itu air putih, susu beruang dan lain-lain, tetap masih sakit jantungnya. Terus aku bilang, tanya rumah sakit di mana ya gitu, itu udah beler banget, nggak tahu rumah sakitnya di sebelah guys, sebelah pom bensin. Dan aku di situ bersyukur banget Tuhan masih sayang sama aku, sampai akhirnya aku ke rumah sakit itu ada abang Gojek yang nganterin aku, padahal deket loh, cuma sebelahan itu, sampai nggak bisa jalan, sampai akhirnya dianterin sama dia. Dan pada saat di rumah sakit pun itu aku nggak diapa-apain, didiemin, sampai akhirnya dokter tanya, mungkin mereka takut aku salah kasih obat terus bisa berakibat fatal ya. Sampai akhirnya dokter tanya, kamu kenapa gitu kan, dan aku nggak mau ngaku tadinya, sampai akhirnya aku ngaku iya aku habis. Sampai akhirnya aku bilang, dok jangan kasih tahu orang tua aku, jangan lapor polisi, saking takutnya guys. Terus sampai akhirnya dokternya iya oke, katanya jangan kayak gitu ya, katanya gitu kan. Nah disitulah aku tobat guys, itu aku tobat bener-bener, aku nggak mau pakai lagi barang haram itu guys, itu bener-bener aku tobat. Karena pada saat itu mama papaku datang ke rumah sakit, terus mamaku nggak nanya apapun, kamu pakai narkoba atau apa, nggak nanya apapun guys, cuman mama cuma bilang, mama sayang kamu, jaga diri kamu baik-baik, mama nggak mau kehilangan kamu, itu yang mama aku bilang. Sampai akhirnya aku berhenti total sampai detik ini, dan pasti badan berubah ya, badan kurus banget karena kita hidup sehat, itu langsung melar semelar-melarnya. Dan untuk turunin berat badan itu susah banget, tapi karena aku kena parnonya luar biasa dan aku mengalami sakaratul maut itu sudah 2 kali, akhirnya aku memutuskan untuk stop dan menghilang dari dunia modeling itu. Aku menghilang dari dunia modeling. Dan sebenarnya sih kalau untuk dunia syuting ya, yang aku rasain memang sih harus kurus, tetap badan harus kurus, tapi nggak separah di modeling guys. Badan kurus tapi ya masih wajar lah gitu, nggak kurus banget. Udah gitu syuting ya, bisa syuting bisa sampai malam, tapi kan bisa minum vitamin ya, nggak harus narkoba gitu. Tapi lebih kejam waktu memang di dunia modeling kalau menurutku ya. Dan kalau menurut aku ada artis-artis yang memakai narkoba, mungkin kebanyakan mereka apalagi yang tertangkap itu bilang alasannya buat doping ya, bisa juga dengan alasan itu, terus untuk menguruskan badan, ya benar juga. Tapi balik lagi guys, narkoba itu nggak ada benernya. Kalian jangan pernah memakai narkoba, stop narkoba yang sudah memakai. Dan buat teman-teman yang belum pernah coba, jangan pernah mencoba, karena efek sampingnya akan jangka panjang guys. Yang aku rasakan, aku tuh pikun sekarang, udah gitu selain pikun pelupa ya, itu kayaknya isi otakku tuh kayak misalkan ada info apa gitu, itu langsung hilang informasi itu, cuma sebentar doang di otak aku gitu, dan nggak bagus lah gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah mencoba narkoba ya, apalagi zaman sekarang banyak yang tertangkap. Kalian jangan sampai seperti itu ya. Dan aku senang banget sekarang aku sudah dapat PIN dari BNN, terus juga dapat sertifikat dari BNN. Itu happy banget karena aku insya Allah bisa apa ya, bisa menjaga itu semua gitu. Apalagi sekarang aku sudah berkeluarga dan insya Allah tidak akan seperti itu kembali. Menguruskan badan cukup dengan obat diet atau kita ke dokter gizi, itu aja. Dan buat teman-teman yang syuting takut ngantuk, badan lemes, kalian gak usah doping dengan narkoba, tapi dengan vitamin. Oke, bye bye.